والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan yang tadi, sifat yang kelima dari sifat-sifat ulama adalah bahwa keyakinan mereka bahwa al-haq dan hidayah terletak pada ittiba', mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Saba ayat ke-6 Allah berfirman, "Wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haqqa wa yahdi ila siratil azizil hamid." Dan orang-orang yang diberi ilmu, para ulama, mereka meyakini bahwa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itulah al-haq. Dan itu yang memberi hidayah kepada sirat al-mustaqim, sirat jalan Allah al-azizul hamid, yang maha mulia dan maha terpuji. Sehingga itu yang menjadi keyakinan mereka. Dengan itu mereka tidak menjadikan apapun selain Quran dan Sunnah sebagai pokok dan induk pegangan. Tidak mazhab, tidak pendapat seseorang, tidak logika manusia, tidak apapun yang ada. Yang menjadi pegangan dan rujukan mereka hanyalah Quran dan Sunnah. Karena itu al-haq, dan karena itu hidayah yang membimbing mereka kepada siratal mustaqim. Mereka yakin apa yang Allah turunkan, apa yang diajarkan Rasul SAW, itulah hidayah, itulah al-haq. Makanya Allah sebutkan tentang Rasulnya, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Dan sungguh engkau memberi hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayah dalam artian penjelasan, keterangan kepada siratul mustaqim. Dua ini. Dan oleh sebab itu maka kesibukan mereka ada pada keduanya. Menyibukkan diri kepada Quran dan Sunnah, menghafalnya, membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, wahakata, menjadi kesibukan mereka. Karena yakin mereka inilah al-haq, inilah pula hidayah. Ini yang mengantarkan mereka kepada surga. Dan oleh sebab itu pula mereka kerahkan segala yang mereka punya demi keduanya pula. Bagaimana kita tahu Ibn Mas'ud berkata, "Inni la'alamun nas bi ayatin fi kitabillah." Atau beliau katakan, "Ma ayatun min ayatil kitab illa wa anni alimtu aina nazalat wa mata nazalat." Tidak satu ayat pun dari Quran turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, apa background yang menyebabkan ayat itu turun, sehingga tahu asbabun nuzul. Kata Ibn Mas'ud, syahid di sini, "Walau anni alimtu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuhul matiyah la ataituh." Kalau saja aku tahu ada yang lebih tahu dari aku tentang ayat Quran, selama dia bisa dijangkau oleh tunggangan, bisa didatangi dengan onta atau kuda, akan aku datangi untuk aku tanya, aku belajar ilmu padanya.
Karena mereka sadari inilah al-haq, maka mereka sibukkan diri dengannya. La ataitu. Sahabat yang lain rehlah melakukan perjalanan jauh dari satu negeri ke negeri lain. Dari Madinah ke Mesir, Madinah ke Syam. Hanya untuk mendengar satu hadis. Karena mereka tahu tidak ada lagi yang meriwayatkan hadis ini kecuali sahabat itu. Padahal beliau sudah tinggal di sana. Mesir. Kamu bayangkan Madinah Mesir. Dulu. Wala ada aspal. Wala ada mobil. Kuda. Itu pun yang punya harta yang cukup. Kuda atau onta. Ke Syam. Bayangkan sana. Palestina, Syria. Berbulan-bulan mereka berjalan. Kesibukan mereka. Ayat, hadits. Itu yang mereka tanyakan, mereka pelajari. Dan segala-galanya bagi mereka. Nyawa, harta, jiwa, raga, dan segalanya mereka korbankan demi itu. Dan demikian pula ini diwariskan kepada para tabi'in, atba' tabi'in dan para a'immah kemudian mengambil sunnah ini pula. Rehlah fi talabil ilm, dalam talabul ilm. Dari satu negeri ke negeri yang lain. Lihat Imam Bukhari dari Bukhara sana, Naisabur, belahan negara Rusia sana sekarang, atau daerah-daerah sekitar Afghanistan. Perjalanan sampai ke Baghdad, Irak, Madinah, Mekah, Mesir, beliau kelilingi. Yang kalau kita seandainya melakukan perjalanan itu sekarang dengan kendaraan yang lux, yang ber-AC, dan akan mengeluh kita. Yang capek, yang ini. Urusannya bukan kota ke kota. Negeri ke negeri. Belahan dunia sebelah sana ke belahan dunia yang lainnya. Wah, mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, inni ra'aitu wuqufal ma' yufsiduh in salataba wa illam yasil lam yatibi. Aku melihat air itu kalau menggenang rusak. Jika dia mengalir baru dia akan segar. Kamu kalau melihat air menggenang di sini, kamu biarkan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, busuk itu air. Baunya pun gak sedap. Kalau di luar sana kena matahari, kena ini lumut, kotor, jijik dan seterusnya. Tapi kalau air itu jalan, mengalir terus jalan, datang berikutnya dia pun ke sana kemari, airnya pun segar. Kamu hirup segar, kamu minum pun enak. Artinya beliau itu ungkapkan dalam masalah rehlah. Begitu pula orang. Kalau orang itu diam di satu tempat saja, layaknya air tadi, yang nggak tahu banyak apa-apa. Padahal ilmu ada di sana sini. Dari satu syekh ke syekh yang berikutnya, dari satu imam ke imam berikutnya, dia ambil ilmu hadis-hadis yang diriwayatkan imam ini, selesai dia pindah ke kota berikutnya, mengambil ilmu dari riwayat imam yang lain, dan begitu seterusnya. Tapi kalau di satu tempat, istilahnya walaupun tidak semuanya benar, seperti kata orang, seperti kata dalam tempurung, air busuk berhenti di tempat. Alhasil, seperti tadi bahwa karena mereka yakin bahwa ini segala-galanya, inilah al-haq, inilah hidayah, mereka hidup mereka pun mereka kurbankan
demi mendapatinya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah, sebagian dari mereka kencing darah karena perjalanan yang sekian lama, capek, panas, terik matahari, gurun pasir seperti itu. Nggak kuat. Tapi mereka harus jalani. Karena yakin inilah hak. Ini akan membimbing mereka kepada jannah. Mereka jalani walaupun resiko dan kendala besar mereka hadapi. Rahimahumullah. Demikian kesibukan mereka. Imam Nawawi rahimahullah disebutkan dalam setiap hari beliau dalam 12 majelis. Yang imma itu majelis beliau belajar, imma majelis beliau mengajar. Sambil beliau belajar, datang ke majelis Syekh Fulan, Syekh ini, di situ beliau belajar apa, bahasa Arab, fiqh atau apalah, hadis. Selesai di situ pindah ke majelis berikutnya, di situ beliau mengajar. Pindah lagi ke majelis berikutnya, wah kata 12 majelis setiap hari. 12 majelis. Kalau masing-masingnya taruhlah setengah jam, sudah 6 jam. Malah 1 jam, setengah hari sendiri. Kita 1 jam saja duduk di majelis, penat sudah. Tumpul kecerdasan kita. Sudah tumpul, awal datang Masya Allah melek mata. Otak pun masih tajam. 40 menit ke atas, sudah tumpul. Sudah berkurang, sudah gelisah. Gelisah bukan karena nggak senang dengan ilmu, tapi sudah nggak kuat. Ketahanan kecerdasan orang. Ketahanan dia untuk sabar duduk mendengarkan ilmu, belajar, sudah nggak kuat. Bukan karena nggak senang dengan ilmu, tapi begitulah kekuatan orang, beda-beda. Bayangkan Imam Nawawi 12 majelis. Rahimahullah. Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Gitu. Ilmu dan ilmu. Beliau dari kelebihan yang Allah berikan padanya, rahimahullah, beliau di majelis menyampaikan pelajaran, mengajar apa, hadis misalnya. Di waktu itu pula beliau sambil menulis kitab yang beliau karang di satu tempat, sehingga tidak terbuang waktunya. Dan kelebihannya itu pun sudah luar biasa, ya. Ngajar, bicara, artinya beliau sampaikan apa, misalnya tafsir atau fikih atau hadis apa. Sambil beliau pun menulis. Dan yang lebih istimewa lagi, apa yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan dengan yang beliau tulis berbeda. Ini beliau bicara tafsir sekarang misalnya, mengajar tafsir, yang beliau tulis ini tentang hadis, cara hadis. Kemampuan yang Allah berikan pada beliau rahimahullah. Kitabnya pun termasuk yang sangat produktif rahimahullah, 200 lebih judul, bukan 200 kitab, 200 judul dari kitab yang beliau tulis. Satu judulnya seperti Fathul Bari, Syarah Bukhari 14 jilid. Rahimahullah. Barokah usianya. Dan begitu para imam yang lain, para ulama. Nah, karena mereka yakin inilah al-haq, inilah hidayah. Sehingga segala sesuatunya mereka kerahkan dan mereka korbankan demi hidayah dan hak ini, demi Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu di dalam Quran Allah sebutkan seperti hujan yang turun dan kolbu manusia. Allah perumpamakan seperti lembah yang ada. Allah sebutkan fasalat
Audiyatum biqadariha fahtamala as-sailu az-zabadur rabiya. Lembah-lembah itu mengalirkan air biqadariha, sesuai kapasitasnya masing-masing. Hujan turun banyak, tergantung lembahnya. Ada lembah yang besar, dalam, panjang, sehingga dia menampung sekian kubik air, banyak sekali. Manfaat yang diberikan oleh lembah ini juga sangat banyak, karena airnya pun banyak. Banyak yang ambil air di situ untuk sawah ladangnya, untuk ternaknya, untuk ini itunya. Ada lembah yang lain nggak seperti itu. Kalau itu kedalamannya misalnya berapa, 5 meter, panjangnya 1 kilo misalnya. Ada lembah lain yang kedalamannya cuma 2 meter, labas. Tapi nggak sedalam itu, panjangnya cuma setengah kilo. Ya nggak sebanyak itu kubik air yang mampu dia terima dari hujan. Lembah yang lain lagi lebih dangkal lagi, dalamannya cuma 1 meter, yang lain cuma setengah meter, wahakadha, macam-macam. Artinya begitu pula manusia, ilmu Allah turunkan. Qalbu ini sebagai wadahnya, sebagai lembahnya. Ada qalbu yang luas, seperti lembah yang luas. Banyak menampung ilmu. Banyak yang dia amalkan, banyak yang bisa dia ajarkan manfaat kepada orang lain. Ada yang tidak seperti itu, ya nggak sebanyak itu, kurang dari itu. Wah, kalau para masyayikh mempermisalkan seperti kalau dalam nahwu itu fi'il. Ya. Fi'il ada berapa? Ada 2. Jenis fi'il bukan dilihat dari waktunya. Tapi jenisnya ada 2. Ada lazim, ada muta'addi. Ada yang muta'addi, ini fi'il yang butuh maf'ul. Dia nggak cukup sebagai kata kerja, tapi dia menuntut harus ada objeknya. Kuat. Misalnya memukul. Ali memukul. Kamu cuma sebut gitu nggak lengkap jumlah ini. Orang masih bertanya memukul apa, kan begitu. Memukul kayu, memukul ini. Bahkan di antara kata kerja yang menasabkan maf'ul, ada 3 macam. Ada yang menasabkan 1 maf'ul. Ada yang menasabkan 2 maf'ul. Ada yang menasabkan 3 maf'ul sekaligus, 1 kata kerja. Dari 1 kata kerja ini, dia butuh 3 objek sekaligus. Ada yang bisa 2, ada yang bisa cuma 1. Tapi mending masih butuh maf'ul, dia perlu objek. Kata kerja lain, lazim. Kata kerja tapi nggak butuh maf'ul, nggak butuh objek. Lemah. Misalnya kamu bilang, Ali datang. Ya sudah, orang sudah paham bahwa Ali sudah datang. Apa objeknya? Nggak ada. Kata kerja datang ini lemah, nggak punya kekuatan untuk sampai membutuhkan objek. Iya. Itu pun masih mending, karena itu fi'il yang sempurna. Ada lagi fi'il naqis, kata kerja tapi cacat. Ke kata kerjaannya itu cacat, nggak sempurna. Misalnya seperti kana dan akhwatnya, soro, laisa. Kata kerja tapi dia cacat, nggak sempurna. Laisa nggak ada fi'il mudhari'nya. Wa hakadha al-muhim.
Orang pun demikian. Ada yang lazim, yang penting hanya dirinya, mending manfaat untuk dirinya sendiri, bas, pasif. Ada yang dia bermanfaat untuk dirinya, tapi dia juga aktif memberikan manfaat itu kepada orang lain. Ada yang lain lagi cacat dia, pada dirinya pun dia nggak sempurna. Perlu banyak pembenahan. Al-muhim, bahwa menjadi sifat ulama, keyakinan mereka bahwa ilmu yang Allah turunkan, yang diajarkan Rasulullah SAW, itulah al-haq, itulah hidayah kepada siratal mustaqim. Sehingga perlu kita berikan segala sesuatu untuknya. Kata para ulama, la yu'tikal ilmu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu tidak akan memberi kamu sampai kamu memberikan segala yang kamu punya. Waktu, harta, tenaga, pikiran, konsentrasi, dan segala-galanya. Baru ilmu akan memberi kamu. Itu pun baru sedikit yang ilmu berikan. Makanya kata Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah di Muqaddimah Sahih Muslim, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapati dengan rahatnya jasad, rahatnya tubuh. Kamu ingin gak capek, kamu ingin gak letih, gak tersiksa dalam tanda kutip, jangan belajar ilmu. Duduk sama ibu sana, kamu diemban sama mak kamu, rahat, makan, dibikinkan makanan, minuman kamu kapan ingin minum apapun dibikinkan oleh ibu kamu. Tapi jadi orang bodoh, jadi orang jahil. Tapi ilmu nggak bisa dengan rahat seperti itu. Kamu harus dalam tanda kutip tersiksa. Dalam artian waktu kamu harus diatur, tidur jam sekian, bangun jam sekian. Kamu harus menghafal, kamu harus setoran hafalan kamu, berat. Kamu harus ujian, menghadapi ujian ini, menghadapi ujian itu, harus begini, harus begitu. Tapi itulah ilmu. Capek, nah memang capek. Tidak bisa didapati dengan rahat. Kalau kamu ingin rahat, duduk di rumah, duduk manis. Dan kamu tidak mendapati apa-apa. Kata penyair, idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradiha ajsadu. Kalau jiwa itu besar kemauannya, akan capek jasadnya untuk memenuhi permintaan jiwa itu. Kalau kemauan kamu besar, nggak bisa kamu rahat-rahatan, tenang-tenangan, santai, nggak akan bisa. Jangankan ilmu akhirat, ilmu agama yang begitu mulia, dunia saja nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Orang pingin sekarang ini penghasilannya misalnya omset dia satu hari 100.000 misalnya. Dia pingin bagaimana omsetnya satu hari 10 juta. Bisa dengan tetap seperti itu. Kalau kapan dia tidur, kapan bangun terserah dia, berangkat ke toko terserah dia. Bisa. Ya tunggu linggis ngambang ya akhi. Dia harus banting tulang untuk mengejar omset sebesar itu. Harus dia kejar. Capek harusan tubuh ini untuk memenuhi target yang dia inginkan. Dunia. Mereka kejar gelar. Dari S1 ke S2 ke S3. Kan capek. Gak tidur, harus menjauh dari keluarganya, sekolah di sana, ini itu. Berkorban dalam masalah dunia.
Apalagi akhirat yang jauh lebih mulia dan jauh lebih besar. Tidak akan bisa didapati dengan rahatul jasad. Tidak bisa didapati dengan rahatnya jasad. Harus kamu berkorban demi mendapatinya. Yang keenam menjadi sifat ulama, bahwa mereka itu memahami permisalan-permisalan yang Allah sebutkan dalam Quran, dalam Ankabut 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami berikan untuk manusia, namun tidak memahaminya kecuali orang-orang alim, orang yang berilmu. Dan banyak permisalan-permisalan Quran. Memahami apa hubungannya antara permisalan ini dengan permisalan itu. Kenapa Allah atau Rasul mempermisalkan ini dengan permisalan ini. Pasti ada titik temu hubungannya antara permisalan dengan yang dimisalkan. Lalu apa yang Allah kehendaki atau Rasul kehendaki dari permisalan ini? Ilmu. Enggak sia-sia semua itu disebutkan oleh Allah dan Rasul SAW. Tidak memahami itu kecuali orang-orang yang berilmu. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa para ulama salaf itu menangis ketika mereka belum bisa memahami suatu permisalan dalam Quran. Karena mereka takut dengan itu bukan termasuk ulama yang Allah sebutkan. Bukan termasuk ulama yang Allah sebutkan. Karena tidak memahami permisalan itu kecuali orang-orang alim, kata Allah. Yang ketujuh, bahwa para ulama adalah ahli istinbat dan ahli orang-orang yang faham terhadap nusus syariat. Dalam An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan jika datang kepada mereka, yaitu Allah sebutkan tentang munafikin, Allah celah, jika datang kepada mereka rasa aman atau takut, segera mereka menyebarluaskannya. Rasa aman yang membuat senang atau rasa takut yang membuat gelisah, segera berita itu mereka sebarluaskan. Kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasul dan kepada pemimpin mereka, dalam hal ini para ulama, akan diketahui oleh orang-orang yang istinbat. Para ulama akan mampu istinbat, mengambil keputusan hukum, apa langkah yang harus dilakukan. Mereka akan memberi fatwa dan bimbingan kalau saja dikembalikan kepada mereka. Kalau saja bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya kalian akan ikuti syaitan, kecuali sedikit dari kalian yang selamat. Maka menjadi sifat seorang alim bahwa mereka ahli istinbat dengan malakah ilmiah, kemampuan ilmiah yang Allah berikan pada mereka. Mereka bisa menimbang dengan kaidah-kaidah ilmu yang ada pada mereka, sehingga dengan itu mereka beristinbat hukum. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, al-ilmu indana ma kana 'anillah min kitabin natiq nasikhin ghairu mansukh
wa ma sahhat bihil akhbar an Rasulillah mimma la mu'arida lahu. Ilmu itu bagi kami para ulama yang dari Allah, Quran yang natiq, nasikh, tidak mansukh, yang tidak terhapus hukumnya, dan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasul SAW yang tidak ada yang menentangnya dari ayat lain atau hadis. Wa ma ja'anil alibba minas sahaba mattafaqu alaihi. Demikian pula ilmu itu bagi kami yang disepakati oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtalafu lam yukhraj min ikhtilafihim. Jika mereka selisih para sahabat, kita pun tidak keluar dari perselisihan mereka. Namun kita cari mana yang lebih dekat kepada nas, kepada dalil. Jika itu tidak kita dapati atau samar, maka kita mengambil dari para tabi'in, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi. Jika itu pun tidak ada, maka kepada a'imah atba' tabi'in, a'immatul huda, imam-imam hidayah seperti Ayyub As-Sikhtiyani, Hammad ibn Zaid, Hammad bin Salamah, Sufyan, Malik ibnu Anas, Auza'i, Hasan bin Saleh. Jika dari mereka juga tidak kita dapati, maka dari generasi bawahnya seperti Abdurrahman bin Mahdi, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Idris, Yahya bin Adam, Sufyan bin Uyainah, Waqi' ibn Jarrah, dan generasi di bawahnya pula seperti Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Yazid bin Harun, Humaydi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Qasim bin Salam, dan para imam yang lain. Artinya kata Imam Ibnul Qayyim dari keterangan Abu Hatim ini, itulah cara para ulama, jalan para imam, menjadikan penjelasan para imam sebagai ganti ketika mereka tidak mendapati ayat atau hadis Rasul SAW dalam suatu masalah tertentu. Bukan sebaliknya. Bukannya pendapat imam itu segala-galanya. Kemudian ada ayat hadis menyalahi itu, ditakwilkan atau dibelokkan atau bahkan dibuang, dibantah. Demi pendapat imamnya, demi pendapat madhabnya. La, bukan demikian mereka. Bukan itu sifat ulama. Justru sebaliknya. Seperti kata Abu Hatim, ilmu itu Quran, natik, nasikh, tidak mansukh. Hadis sahih Rasul SAW, kesepakatan para sahabat. Kalau mereka khilaf, kita tidak keluar dari perselisihan mereka. Jika tidak ada, baru kita kepada tabi'in. Jika tidak ada, kepada tabi'in. Tidak ada, generasi berikutnya. Yang berikutnya, yang berikutnya. Itulah konsep mereka dalam beragama, kata Imam Ibnul Qayyim. Hanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika aku tidak mampu dalam menghadapi suatu masalah, mentok karena beratnya, rumitnya suatu masalah, maka aku ridho untuk aku taklid dalam masalah tertentu ini kepada pendapat Imam Atha ibn Abi Rabah rahimahullah. Pendapat Imam Atha ibn Abi Rabah. Taklid dalam masalah tertentu, bukan secara umum dalam agama. Dalam masalah ini, hukum permasalahan ini tertentu, kasus. Kata Imam Syafi'i, jika aku enggak mampu karena sangat rumitnya, aku ridho untuk aku taklid kepada pendapat Atha ibn Abi Rabah dalam masalah itu. Rahimahumullah ajma'in. Ini beberapa sifat yang ada di dalam Quran maupun sunnah dan athar para ulama salaf tentang sifat-sifat ulama, akhlak mereka yang seperti tadi di awal kita sebutkan,
tujuannya agar kita bercermin dan bersuri toladan kepada mereka, karena menyerupai orang-orang mulia itu adalah kemuliaan, dan sekaligus pula untuk mengetahui ad'iya, pengaku-pengaku ilmu yang diulamakan, yang ditokohkan sementara dia bukan termasuk dari para ulama tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai sekian, insyaallah kelanjutannya pada pertemuan berikutnya kalau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara apa yang dapat melemahkan iman, dan mohon dengan apakah kita membentengi iman agar tetap istiqamah. Adapun yang melemahkan iman terlalu banyak, keumuman maksiat. Para ulama sebutkan yanqusu bil ma'asi, iman itu akan berkurang akibat kemaksiatan, dosa, mengakibatkan lemah dan turunnya iman pada seorang hamba. Dan dari celakanya kemaksiatan itu mengundang dan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Celakanya maksiat, jika itu dilakukan, dia menarik kemaksiatan yang lain. Gak cukup satu maksiat akan kamu lakukan, tapi begitu dia mengundang kemaksiatan yang berikutnya. Sebagaimana kebalikannya, ketaatan dari dampak baiknya melahirkan ketaatan yang berikutnya, mengkondisikan kamu untuk dalam amalan soleh yang berikutnya. Wah, kata maksiat mengurangi iman, melemahkan iman. Dengan apa kita membentengi iman agar tetap istiqomah? Ada beberapa yang disebutkan di dalam Quran maupun Sunnah. Kita sebutkan secara ringkas saja. Yang pertama dan yang terpenting adalah doa kepada Allah untuk dijaga tetap istiqamah, diselamatkan dari segala kejahatan fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Dan yang sering Rasulullah ucapkan, kata Ummu Salamah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Karena orang, subhanallah, terkadang dia naik imannya, Masya Allah, dikenal teguh dan bagus, tiba-tiba berbalik, berjungkir, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kata Ibn Mas'ud, ar-raziyah kullar raziyah an tunkir ma kunta ta'rif wa an ta'rif ma kunta tunkir. Kehinaan segala-galanya, kata Ibn Mas'ud, ketika kamu mengingkari sesuatu yang semula kamu nyatakan itu ma'ruf, atau sebaliknya, kamu nyatakan itu ma'ruf yang semula kamu ingkari. Dulunya kamu nyatakan ini syirik, Pak boleh begini-begini. Belakangan kemudian kamu nyatakan inilah tauhid, inilah iman. Dulunya kamu katakan ini bid'ah, haram, gak boleh. Sekarang kamu katakan ini sunnah. Atau sebaliknya, dulunya kamu katakan begini yang sunnah, sekarang kamu nyatakan itu sesat, gak benar. Boleh. Jungkir balik kalbunya, doa kepada Allah. Yang kedua, dengan tauhid, dengan kamu terus dekat kepada tauhid, belajar tauhid, terlindungi dari kesesatan, dari penyimpangan. Karena tauhid itu Allah namakan qaulus tsabit, perkataan yang kokoh dan membuat kokoh orang-orangnya. Makanya para ulama sebutkan dari salah satu kebaikan tauhid
tidak diketahui orangnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang-orang yang bertauhid tidak pernah diketahui mereka su'ul khatimah, malah sebaliknya diberi husnul khatimah jika dia selalu dalam tauhid, terus dia pelajari, terus dia ingat. Yang ketiga, dengan amalan saleh. Amalan saleh, ibadah, ketaatan kepada Allah dan Rasul, itu menjaga iman, bahkan menambah hidayah kamu di atas hidayah berikutnya. Yang terakhir, secara ringkas, bahwa menjaga keimanan pula dengan dekat kepada orang-orang saleh, orang yang mengingatkan kamu untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengajarkan ilmu dan amalan saleh padamu. Wallahu ta'ala alam. Begitu sulit mendidik istri karena pemahaman tentang Islam yang berbeda, sehingga begitu sulit untuk membina dan mendidik dengan ilmu yang sesuai dengan syariat Allah. Bagaimana sikap kita sebagai suami? Wallahi, mendidik kewajiban bagi seorang suami. Tentunya doa itu jangan dilupakan, karena ketika Allah sebutkan tentang nabinya, Nabi Zakaria alaihissalam, wa aslahna lahu zaujah, dan kami solehkan istrinya. Kata para ulama, yambaghi lirrajul an yabtahil ilallah fi du'ai zaujatihi. Seharusnya setiap suami berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, meminta agar istrinya dijadikan salihah. Karena Allah yang menjadikan salihahnya seorang istri, seperti Allah sebutkan dalam ayat tentang istri Zakaria alaihissalam. Selain itu, pembenahan, nasihat. Imma kamu nasihati secara lisan, atau belikan kitab biar dia baca, atau kaset CD biar dia dengar. Rumah kamu tidak pernah hampa dari ilmu. 4 mata kamu nasihati dia, takuti dengan azab Allah, ayat, hadis kamu sampaikan. Fa'iduhun, seperti yang Allah sebutkan, beri mau'idhah kepada mereka. Atau pada tahapan yang berikutnya, jika itu tidak mempan, wajuruhunna fil madaji', boikot mereka di rumah, di tempat tidur, tidak diberi muka. Wah, kata kamu perkirakan kalau memang pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan bisa kamu benahi, kamu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala sambil kamu nasihati, maka kamu benahi. Namun jika itu pelanggaran besar, kemungkaran besar, dan tidak bisa dia diingatkan, sudah sekian kali kamu berusaha menasihati untuk membimbingnya, tetap saja dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, istikharah kamu sama Allah untuk mengembalikan dia kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Buat kami, saya memenangkan masalah. Sering beritahu tausiah kepada kami belakangan ini, kami sering menjauhinya karena beliau sering memberikan penilaian sifat sangat menunjukkan terhadap amalan kami, pekerjaan dan muamalah kami yang sering menghukumi pekerjaan kami haram, atau amalan kami amalan kufur,
lantas beliau sendiri tidak komitmen terhadap ilmu yang disampaikan. Bagaimana sikap ikhwan ini dalam akidah sunnah terhadap beliau? Apakah harus terus-menerus menuntut ilmu walaupun ilmu belum mampu diamalkan? Adapun berkaitan yang pertama, yang diwasiatkan kepada kami, dan ini umum bukan hanya kasus pertanyaan yang diajukan, nasihat para ulama dan masyayikh kita untuk kita saling mengingatkan untuk berlemah lembut sesama kita. Kata Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab, juga Sufyan ibn Uyainah, istausu bi ahli sunnati khaira fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, saling mewasiatkanlah kalian dengan kebaikan, karena kalian itu golongan minoritas. Sedikit kalian, berapa dibanding yang lain jumlahnya. Yang sudah sedikit ini mbok yao dijaga. Jangan renggang putus hanya karena satu kekurangan dan kesalahan pada saudara kamu, selama dia bisa dibenahi. Diwasiatkan itu kepada kita. Makanya kata Sufyan, tarafaqu fima bainakum, berlemah lembutlah sesama kalian. Ya, kedua belah pihak. Yang menasehati hendaklah lemah lembut kepada saudaranya yang dia nasehati. Bagaimanapun juga dia saudara kamu dan mending daripada yang lain. Lemah lembutlah. Nasihati, ya akhi, kita diciptakan oleh Allah, ini harus taat pada Allah dan Rasulnya. Afwan, yang ana tahu profesi antum selama ini sepertinya perlu antum pertimbangkan lagi. Itu penghasilan untuk kamu, untuk keluarga kamu, kif kalau seperti itu. Timbangkan ya akhi, pintu rizki banyak, tidak harus itu yang kamu jalani. Ambil langkah mundur dari kerjaan itu, Allah kasih insyaallah ganti yang lebih baik. Semisal itu. Dan beri mereka waktu untuk bisa cari alternatif yang berikutnya. Kita tahu memang profesi itu kadang mungkar atau maksiat padanya haram. Lemah lembutlah kepada saudara kamu. Jangan kemudian dengan kata-kata tajam, apa fulan itu? Profesinya begini, kerjaannya begini, ini begitu. Jangan, ya akhi saudara kamu. Di sisi lain pun, yang dinasehati ya, kalau orang Jawa bilang rumongso. Ya akhi, kamu sudah disoroti oleh saudara-saudara kamu. Ya Allah, ista'in billah, minta tolong kepada Allah, segera kamu berubah, berbenah diri. Karena cintanya saudara-saudara kamu pada kamu, kasih sayang mereka nggak ingin kamu ada dalam kejelekan terus. Maka berbenah dirilah, jangan kamu diam dan merasa nyaman di profesi itu. Sementara kamu pun tahu itu mungkar, kamu pun tahu itu jelek. Allah ista'in billah, pintu rizki banyak ya akhi, yang halal. Maka hak kedua belah pihak hendaklah penuh dengan kelemah lembutan. Kalau semua orang kita tuntut sempurna, semua orang kita minta begini, dan di waktu itu juga harus instan jadi baik dan sempurna, nggak mungkin ya akhi. Sabar. Orang beda-beda. Mukminin berbeda-beda. Selama dia orang yang walaknya kepada sunnah, walaknya kepada dakwah, dia benci kepada bid'ah, dia benci kepada kemungkaran. Mas karena kelemahan imannya, karena ini itu, kadang dia terjerembab dalam kemaksiatan itu. Sabar, lemah lembutlah dalam mengingatkan dia. Kadang sering yang porak-porandakan soft antara ahlu sunnah, yang merusak cinta dan kasih sayang di antara mereka.
perselisihan-perselisihan remeh seperti ini, yang semestinya bisa dihadapi dengan akal dan kelemah lembutan. Lembut ya akhi. Apalagi itu saudara kamu, dia sedang dalam masalah kemaksiatan yang dia hadapi, kemungkaran dia, benahi. Apalagi kalau itu orang-orang baru juga mengenal dakwah. Nah bisa kamu tuntut sekejap mata harus seperti kamu, total sama sekali berubah. Ya akhi, bertahap. Iman dia belum setinggi itu, bertahap. Kita diajari di dalam sunnah al-aham fal-aham, memprioritaskan mana yang lebih penting. Kemungkaran terbesar apa yang ada pada dia untuk harus dia tinggalkan dulu. Bertahap. Sabar. Jangan tiba-tiba kemudian dia disodori tuntutan-tuntutan yang begini dan begitu. Khawatir kita termasuk orang yang Rasulullah sebutkan, inna minkum munaffirin. Ada dari kalian itu yang membuat orang lari malah dari dakwah. Karena omongan, karena sikap kalian, orang malah menjauh dari dakwah. Kamu gak ada rahmatnya, gak ada kasih sayangnya kepada dia. Bahkan kadang pilih kata-kata yang dia paham tanpa harus kamu katakan yang hendak kamu sampaikan pada dia. Haram misalnya, ini kamu katakan ya akhi, bukan demikian Allah mengajarkan, bukan demikian Rasul SAW membimbing kita. Ya seharusnya kita begini. Lemah lembutlah, ambil hati dia. Satu orang ini bisa kita selamatkan jauh lebih berharga daripada onta merah sekalipun. Daripada dia disergap oleh para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Lahakala. Perlu ilmu, perlu lapang dada, perlu kesabaran. Dan begitulah para ulama kita, para masyayikh kita. Penuh dengan kesabaran, harapan dan antusias besar untuk orang itu dapat hidayah, dapat kebaikan. Dengan cara yang baik, dengan hikmah. Jangan kita melakukan sesuatu yang berdampak buruk malah kepada dakwah. Waffaqakumullah. Istri anak awam pernah anak ajak talim, tapi sekarang tidak mau talim dikarenakan sikap cuek akhwat lain, akhlak yang kurang baik. Apa nasihat untuk istri dan akhwat salafiyat? Kedua-duanya. Istri kamu nasihati. Kamu datang talim, kamu belajar ilmu bukan untuk akhwat, tapi untuk diri kamu sendiri. Ikhlas karena Allah SWT untuk membenahi diri kamu. Banyak kekurangannya, agar kamu bisa dibenahi, agar menjadi wanita istri yang salihah. Perlu ilmu. Jadi wanita salihah nggak bisa dengan seperti membalikkan telapak tangan. Perlu pengisian ilmu, diajari. Nasihati, mungkin itu kekurangan mereka, mungkin mereka sedang lalai atau sedang apa. Jangan kamu jadikan alasan dalih untuk kamu tidak belajar ilmu, untuk tidak datang ke majelis. Adapun di sisi lain, para ummahat, para akhwat yang ada juga
Terkadang ada keluhan semacam ini di beberapa tempat. Benahi sikap kalian. Mungkin karena ini dan itu, yang jelas kadang seperti itu dicueki, hatta di kalangan ikhwah. Terkadang seperti itu. Kemudian ada orang baru datang, cueki, nggak dikasih muka, nggak dikasih. Dia hanya bertegur sapa, hanya ngobrol dengan yang dia kenal saja. Ini orang yang sembuh, nggak tahu datang pergi, tidak dia pedulikan, nggak dikasih muka. Mayam bagi nggak benar seperti ini. Akhirnya kan orang merasa benar dengan isu yang di luar sana, mereka itu eksklusif. Karena terbukti dari apa yang dilakukan walaupun tidak disengaja. Sikap jelek yang perlu dibenahi. Nah, ulama sebutkan dari jafa, dari sikap yang buruk. Ketika orang itu, misalnya kamu datang bersama teman kamu, mengunjungi fulan, sahabat teman kamu. Kadang kan seringnya kamu hanya bicara atau peduli dengan orang yang berkepentingan dengan kamu. Teman kamu ini datang bawa temannya, nggak kamu pedulikan sudah. Walau kamu tanya, ahlan, dari mana, siapa namamu, gimana, begini, tanya apalah sekiranya dia merasa akrab, merasa dihormati, merasa diperhatikan. Tapi kadang kamu muka aja nggak kamu kasih. Sudah kamu ngobrol, kamu ini sama teman kamu yang memang ada urusan dengan kamu. Ini kamu anggap patung begitu saja. Ayas loh, nggak benar yang semacam ini. Apalagi dia orang baru. Ambil hatinya. Masya Allah, bagaimana Pak? Dari mana? Masya Allah, di mana? Dan seperti tadi, kelemah lembutan, kesabaran. Kadang orang nggak sabar. Segala sesuatunya dikontani di tempat. Orang baru juga datang majelis. Dari mana Pak? Dari sini. Masya Allah. Kerja di mana? Di bank. Loh kok di bank Pak? Haram. Riba. Begini. Amblas besok sudah. Ya akhi, ambil dia hatinya. Oh Masya Allah. Gini. Rumahnya di mana Pak? Datang saja taklim. Ini rutin. Ada hari ini jam sekian. Hari ini tempatnya di sini jam sekian. Biar dia datang dulu taklim. Nanti bertahap pembenahannya. Wahakada. Akrablah dengan orang yang mau belajar ilmu, yang mau datang. Akrabi agar dia pun merasa nyaman, tidak merasa orang asing dan tidak ada yang menegur dia, tidak ada yang menyapanya. Itu sudah perlu dibenahi. Ada yang menyikapi ilmu itu ada apa ini? Ring kata-kata, ada kata-kata yaitu syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Bagaimana menyikapinya berdasarkan hadis tentang keempat tingkatan itu. Ada tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Ada bid'ah, pembagian yang sesat, tidak ada dalam syariat. Dan yang diinginkan dengan pembagian ini pun batil. Syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya mulia. Apa yang diajarkan Rasul SAW semuanya mulia. Dan kewajiban setiap muslim, muslimah untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, mendakwahkannya sesuai ilmu dan kemampuannya masing-masing. Tidak ada yang remeh, tidak ada yang kecil, semuanya besar di mata Allah. Makanya Rasulullah katakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, yang tertinggi tauhid, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling bawah, paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu pun sebagian cabang dari iman.
dari yang tertinggi sampai yang terendah, menyingkirkan paku atau apa, kaca pecah dari jalan. Itu iman. Mulia. Nggak ada yang remeh. Bahkan di dalam hadis di riwayat disebutkan seseorang di dalam surga ditanya, kenapa kamu masuk surga? Atau dia bertanya, kenapa aku mendapatkan surga ini? Diingatkan, karena dulu di dunia kamu sempat menyingkirkan gangguan di tengah jalan, tidak ingin muslimin saudaranya yang lalu lalang di situ terganggu dengan gangguan ini. Tidak ada yang remeh dalam syariat Allah. Mulia. Sekecil apapun itu. Rasulullah sebutkan kepada kaum wanita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antasaddaqa ihdakunna bidil fisyah atau kama qala sallallahu di Bukhari di Adabul Mufrad. Walaupun kalian hanya mampu mensedekahkan dhilf syah. Kamu tahu kaki kambing ya? Sepatunya itu, sepatu kaki kambing. Kan pecah begini dua ya. Kalau kamu pernah makan sop kaki kambing, di antara kakinya ini, di celah pecahnya ini kan ada daging. Tipis sekali kan, bukan daging, bahkan apa namanya, kikil atau apa. Tipis itu pun sedikit. Kata Rasul, kalau itu yang mampu kamu sedekahkan, wahai kaum wanita, sedekahkan, jangan kamu anggap remeh. Rasul pun katakan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, takutin neraka walaupun dengan sebilah kurma. Kamu punya satu, kamu potong jadi dua. Separuhnya kamu makan, separuhnya kamu berikan pada orang. Bisa jadi amalan kecil itu yang kamu anggap remeh, yang akan menyelamatkan kamu dari neraka, yang mengantar kamu ke surga. Sementara pembagian-pembagian ini, mau mereka, kebatilan mereka, bahwa amalan-amalan syar'i ini, kalau bahasa lain mereka, kishir mereka sebutkan. Kulit luar. Seperti jeruk. Ini syariat semua, amalan-amalan seperti itu, kulit luarnya saja. Tentunya yang diinginkan kan maunya lub. Lub itu dagingnya, bagian dalamnya. Jeruk kan tidak diinginkan kulitnya. Dia cuma menghiasi saja. Atau melindungi. Yang diinginkan bagian dalamnya. Yang dimakan, yang orang lezat di situ. Nah, bagian dalamnya ini yang dia sebut ma'rifat. Nanti kalau sudah ma'rifat, sudah enggak sholat. Khomer dia minum, enggak haram. Sudah ma'rifat. Sudah sampai ke inti masalah, ke dagingnya. Syariat itu hanya bagi pemula. Untuk sholat, untuk ini. Semua syariat mulia. Tidak ada yang diremehkan. Rasul SAW dalam perang, bayangkan. Ketika sebagian mu'allaf yang baru masuk Islam, usul ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Bikin untuk kami pohon yang di situ kami gantung-gantungkan senjata untuk melalap berkahnya, seperti mereka musyrikin punya. Musyrikin punya pohon. Kalau sebelum perang pedang-pedang, tombak, panah mereka gantungkan di situ supaya dapat berkah, supaya nanti ketika perang menang, tajam, bisa membunuh dan seterusnya. Kata mu'allaf ini, bikin untuk kami pohon-pohon seperti itu juga. Niatnya bagus untuk perang, membela Islam, menghadapi musyrikin. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Kultum kama qala banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ucapan kalian sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, bikin untuk kami Tuhan-Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Keras Rasulullah marah kepada mereka, murka. Bukan kemudian dikatakan, enggak apa-apa ini khilafiyah, enggak apa-apa, yang penting persatuan dulu, ini zaman perang. Masalah-masalah seperti ini jangan diangkat dulu, sepele, gampang lah. Enggak. Ketika wudu,
Para sahabat karena terburu-buru ingin mendapati sholat bersama Rasulullah SAW, kaki mereka ada sebesar mata uang logam belum terkena air. Teriak Rasulullah, marah. Beliau katakan, wailil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu belum terkena air. Api neraka bagi tumit-tumit itu. Dalam masalah wudhu cuma. Kalau ngikuti ini, cuma syariat. Masalah wudhu ini. Wah, bukan dia nggak wudhu dia. Cuma sebesar mata uang logam ini belum kena air. Ngapain Rasulullah marah sebesar itu? Kalau memang perkaranya itu hanya kulit luar. Nggak benar, semua itu batil. Seluruh yang diajarkan Allah, seluruh yang diajarkan Rasul adalah mulia. Dan kewajiban setiap muslim untuk mempelajarinya, berilmu, mengamalkannya untuk kemudian dia dakwahkan kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.